Ya, salam, selamat malam sahabat semua dimanapun berada. Pada saat ini saya sedang bersama dengan hambanya, Pastor Dr. Agus Sutandri. Saat ini kami sedang ada di daerah Yogyakarta, tepatnya di Malioboro. Ya, ini suasana malam di Malioboro. Saya berbincang-bincang dengan Pastor Dr. Agus Sutandri. Bagaimana kabarnya? Oh, baik, Pastor? baik, baik, Pak. Ya, Pastor Ratomo Jati. Ya, ini kita ada kesempatan untuk ada di Jogja ya. Kita menikmati suasana malam di kota Yogyakarta, tepatnya di Malioboro. Kalau kita melihat saat ini ya kehidupan yang ada di Yogyakarta ini, khususnya di Malioboro ini ya banyak orang mencari hiburan ya, ramai ya sampai malam ini. Banyak orang mencari hiburan ya. Banyak orang pada sibuk ya makan, mencari minuman yang enak dan sebagainya. Ya, menurut pendapat Pak Agus bagaimana? Ya, tentu kalau kita bicara tentang kondisi sekarang ini, rasanya memang banyak sebuah destinasi ya, yang mungkin orang mencari hiburan, mencari sesuatu yang memang refreshing lah seperti refreshing. Itu ya. Refreshing ya. Apa ya? Karena memang mereka butuh ya. Ya, mereka butuhkan memang bahwa dalam kehidupan ini memang diperlukan lah gitu kan. Jadi ada sebuah, kalau kita bicara kehidupan ada semacam ada balance. Ada balance. Jadi ketika kita orang bersibuk, ada orang kerja, ada saatnya juga ada saatnya juga ada sesuatu yang kita harus refreshing gitu loh. Jadi kalau kita tuh nggak imbang, justru itu kan bahaya gitu loh. Ya, nah, itu menjaga. Iya, harus menjaga keseimbangan kehidupan dari kita itu. Nah, makanya ketika itu ada sebuah destinasi, kita lihat begitu banyak banget orang yang berbondong-bondong mencari sebuah hiburan, apa. Tapi kalau bukan berarti terus kita hanya fokus kepada hiburannya terus-terusan. Nah, tapi melupakan dalam pekerjaan kewajibannya. Ya, atau sebaliknya orang yang begitu bekerja mania kerja kerja keras, tapi tidak pernah ada hiburan. Jadi ya perlu memang dipertanyakan bagaimana sisi dalam kehidupannya bisakah menikmati hidup itu. Hidup itu perlu dinikmati, tetapi bukan berarti kita itu berkat Tuhan juga ya. Itu berkat Tuhan. Ya, itu ya. Jadi intinya harus ada keseimbangan ya Pak ya. Jadi ada keseimbangan. Ya, refreshing perlu, bekerja juga perlu. Itu harus imbang. Tetapi tak kalah pentingnya bahwa kita manusia membutuhkan Tuhan, benar nggak? Karena kepuasan yang sebenarnya itu kan di dalam Tuhan ya, iya kan? Kalau manusia puas dengan Tuhan, dia akan menginjak dunia gitu ya. Jadi kalau orang puas dengan Tuhan, dia bukan berarti tidak menjadi manusia yang produktif, tetap menjadi manusia yang produktif. Dia bekerja, dia melakukan aktivitas dan sebagainya, tetapi dia bisa merasakan kepuasan akan Tuhan itu ya. Tapi kalau kita melihat kehidupan manusia akhir zaman ini kan mencari kepuasan dengan hiburan-hiburan, dengan makan, minum dan sebagainya. Kalau kita perhatikan sekarang ini ya, nah itu kalau kita kaitkan dengan kehidupan manusia sekarang ini ya, kalau fokusnya hanya makan minum, fokusnya hanya untuk hiburan, ini kan sama seperti pada zaman Nuh ya. Manusia makan minum, kawin dan mengawinkan, menjual dan membeli, gitu ya. Akhirnya air bah turun, datang, orang mati semua, dibinasakan, hanya Nuh, istri, anak dan mantunya. Lalu zaman Sodom dan Gomora juga sama ya Pak ya. Jadi Sodom dan Gomora itu kejahatan di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan murka atas kota Sodom dan Gomora. Lot, istri dan kedua anak perempuannya diperintahkan keluar dari kota Sodom dan Gomora. Dan akhirnya kota Sodom dan Gomora dihancurkan dengan hujan belerang. Hukum Tuhan. Nah, seperti itu. Dan Tuhan pernah katakan begini Pak, di dalam Lukas 17:32, ingatlah akan istri Lot. Artinya kita orang percaya harus mengingat tentang peristiwa istri Lot itu ya. Tentang apa? Istri Lot yang menoleh ke belakang itu, jadi tiang garam. Menurut pandangan Pak Agus bagaimana? Ya, jadi seperti kembali itu ada tadi bicara keseimbangan, bahwa seorang itu tidak hanya hidup hanya untuk makan dan minum aja gitu ya. Nah, jadi tidak hanya hidup hanya untuk makan atau minum itu gitu ya. Jadi tetapi kehidupan ini tidak hanya sekedar itu gitu loh. Tapi kita juga
hidup kita perlu hidup yang harus dipuaskan oleh Tuhan gitu loh. Nah, artinya bukan hanya makan minum, tidak hanya makan minum, karena ada yang lebih penting dari itu. Dan memang kita itu adalah kita memang harus justru malah kita tuh harus haus dan lapar akan Tuhan gitu itu loh. yang terpenting. Nah, dunia tidak akan bisa memuaskan. Betul. Dunia tidak akan bisa memuaskan itu hanya Tuhan. Tapi kita memang harus punya rasa haus dan lapar. Itulah yang supaya kita tuh justru dalam kehidupan ini, dalam kaitannya dengan bagaimana kehidupan orang sekarang, justru orang hanya memikirkan diri sendiri. Nah, tapi juga memikirkan apa yang akan datang. Betul. Bagaimana kita mau haus dan lapar, kita tuh harus hidup ini rasanya seperti kita mau pengen sama Tuhan, ketemu sama Tuhan, itu lapar, begitu haus gitu loh. Sama kita ketika jasmani kita tuh haus dan lapar akan makanan, haus dengan minuman secara duniawi. Tetapi ketika rohani kita itu ada rasa haus, ada juga kita lapar akan Tuhan. Nah itu. Nah, tetapi kalau enggak, maka kita akan terseret. Kita harus kuat. Nah, kuatnya mana? Keinginan duniawi. Ya. Kalau kita yang hanya mikirin duniawi aja, maka kan terseret dalam kehidupan akhir zaman ini. Kehidupan Lot seperti itu ya, gitu loh. Ada hampir dia menoleh ke belakang, dia bahwa ternyata duniawi itu lebih enak, duniawi itu lebih menjanjikan, kenikmatan, kenikmatan. Siapa sih yang enggak dunia ini? Siapa yang enggak kepengen sih? Banyak orang yang kepengen. Tapi apakah itu bisa langgeng gitu ya, bisa langgeng, bisa kekal, dan semua itu adalah fana. Tapi ketika kita haus dan lapar akan Tuhan, kita dipuaskan. Nah, kita bisa tahu bahwa dalam kondisi masa kini, dalam kondisi yang sekarang serba hedon, kita bisa mengatasinya gitu loh. Dengan cara ya kita tuh haus dan lapar akan Tuhan. Itu yang maka kita akan dibuatkan. Kalau kita otomatis dengan kita ada haus akan firman Tuhan, lapar akan juga roti kehidupan itu, maka kita akan dikuatkan. Maka kita menghadapi kehidupan yang dalam masa kini kita akan kuat tidak terseret ya. Karena roh kita ini diberikan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kehausan akan Tuhan. Dan saya ingat Pak, ini tentang perkataan Tuhan Yesus bahwa manusia memang hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini membuktikan bahwa manusia itu diciptakan Tuhan itu dari dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani, manusia perlu makan minuman jasmani ya. Tapi tak kalah pentingnya adalah tadi kehausan akan Tuhan tadi, firman Tuhan. Sehingga Tuhan yang bisa memuaskan. Seperti itu Pak ya. Seperti ketika kita Tuhan menjanjikan ketika minum air yang dari Tuhan, maka kita akan berikan air kehidupan yang tidak pernah kita haus lagi. Ini saya teringat juga jadinya. Perempuan Samaria yang dia tidak pernah terpuaskan dengan apa yang dia lakukan ya, memiliki 5 suami masih kurang, gitu kan, yang ditegur Tuhan Yesus, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi, tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Itu adalah kebutuhan akan Tuhan ya. Tidak membuat haus lagi. Baik, terima kasih untuk hambanya malam ini dari Malioboro kita sudah berbincang-bincang, dan kita sambil jalan kita tetap berbincang-bincang karena sudah mulai malam ya, kita tetap berjalan sambil berdiskusi ya tentang kehidupan ini ya. Ya ini saya masih bersama dengan hambanya ya, Pak Pastor Agus Tantri. Ini dari Malioboro ya. Ini kondisi Malioboro ya cukup ramai ya. Ya sampai malam ini masih ramai dari Malioboro, dan inilah kehidupan manusia yang mencari yang namanya hiburan, yang mencari yang namanya kepuasan ya, kepuasan dunia. Tapi perlu saya sampaikan kepada setiap kita bahwa yang bisa memuaskan kehidupan kita itu hanya Tuhan Yesus. Iya kan? Hanya Tuhan Yesus ya. Hanya Tuhan Yesus. Karena kepuasan dunia itu sifatnya semu ya. Sementara hanya semu dan sementara. Sementara saja. Atau ya, hanya ajan itu fana. Fana ya. Fana. Jadi kita kalau mau hidup yang lebih ke depan, jauh ke depan, ya itu kekekalan itu, dan kita mendapatkan sebuah mahkota kebenaran dan mahkota kemuliaan. Itu yang justru yang akhir dalam hidup kita.
gitu loh. Bukan yang hari ini yang kita dapatkan secara jasmani, kesenangan jasmani, senang mungkin hanya sekedar sekilas saja, tapi bukan untuk yang ke depan gitu loh. Ya jelas yang ke depan ya, itulah kepuasan batin, kepuasan roh dari Tuhan. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan adalah kehidupan yang akan datang itu, kekekalan. Jangan hanya kita sibuk ya bekerja, lalu kita mencari hiburan tanpa kita memperhatikan tentang kebutuhan rohani kita, yaitu kebutuhan akan Tuhan. Karena ini sesuatu yang sifatnya kekal, bukan sifatnya sementara. Betul, ya. Dan kalau kita melihat sekarang ini banyak orang sedang memburu hiburan ya. Justru ya orang lebih kecenderungan kita lihat ya justru lihat dari beberapa negara yang cukup luar biasa sebenarnya kekristenan, dan justru kelihatannya banyak ya persentase. Saya lihat ada beberapa negara yang persentasenya kristenan itu cukup besar, tapi orang yang datang beribadah itu hanya persentasenya sangat kecil. Nah, itu perlu di misalnya ada sekitar 70% orang-orang yang Kristen yang misalnya, tetapi yang datang ke gereja cuma hanya 10%. Jadi kemana gitu loh? Bagaimana orang bisa dipuaskan? Bagaimana bisa memakan kalau dia tidak pernah datang ke beribadah gitu? Ya itu faktor apa seperti itu? Nah, itulah yang jadi permasalahan sebenarnya, fenomena yang terjadi, sebuah keanehan sebenarnya. Kenapa kok beda gitu? Secara sosial ya orang itu lebih senang ya kita bicara sesuatu yang enak tadi. Yang enak, yang sesuatu nyaman yang enak gitu loh. Apa sih gitu? Misalnya kita bicara, misalnya kita di konser, kita bisa hura-hura, kita bisa narkoba, kita bisa melakukan segala sesuatu yang menuruti hawa nafsu kita bisa banyak hal melakukan sesuatu yang mengenakan kita gitu loh. Nah, itu yang dicari manusia sekarang ini. Sedangkan ketika bisa ngapain? Mungkin bagi orang lain mengatakan bahwa itu wasting time, yang artinya bahwa ketika dia melakukan gereja, wah saya beribadah itu saya wasting time, saya kan bisa healing. Nah, itu yang kita pertanyakan ya. Tapi justru kalau kita tahu sebenarnya ketika kita beribadah itu sebenarnya healing. Healing, hati kita tuh healing. Kita disembuhkan, itu Tuhan sendiri. Tuhan yang menyembuhkan, dan kita pun juga mendapatkan sesuatu yang refresh sebenarnya. Kehidupan ini kan perlu dicas. Seperti kalau kita seperti aki, kalau lama nggak dipakai atau lama nggak dipakai akan soak gitu loh. Betul. Kehidupan kita ya perlu dicas gitu loh. Seperti dicas gitu. Jadi kerohanian kita perlu juga diperhatikan perlu dicas ya. Bagaimana handphone juga kalau nggak dicas lopet ya. Akhirnya mati, nggak ada fungsinya. Bisa jadi malah error hang gitu loh. Ya nggak ada fungsinya lagi kan. Nggak ada fungsinya gitu. Kehidupan kita sama seperti itu, bahwa kalau kita tidak dicas dalam artinya bahwa cas apa? Bagaimana kita harus minum air itu roh, itu secara roh, dan juga roti kehidupan itu adalah firman Tuhan gitu. Tanpa itu kita nggak bisa hidup. Sama seperti ranting tidak akan pernah bisa hidup tanpa dia menempel di pohonnya. Dia harus bonded gitu ya. Dia harus menyatu dengan pohonnya. Tanpa itu mustahil dia bisa hidup. Jadi karena nggak ada sumber asupan. Dia ada yang berasupan gitu loh. Akhirnya kering gitu. Dan mati ya. Betul. Jadi mereka harus melekat. Jadi kalau dia mengatakan wah saya bisa, itu nonsen gitu. Nonsen gitu loh. Hanya orang bisa mengarep itu orang itu sombong gitu. Kalau orang sombong udah pasif ya, dia katakan bahwa orang sombong awal dari kehancuran gitu loh. Jadi udah merasa bahwa saya itu bisa segalanya, bisa semua itu. Saya bisa tanpa Tuhan gitu ya. Saya bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Kalau sudah begitu sudah kesombongannya muncul. Kalau sudah begitu pasti pasti sebagai tanda-tanda bahwa ada sebuah kehancuran berikutnya gitu. Jadi kita sebagai khususnya orang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap rendah hati ya. Kita rendah hati dan mau khususnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merasa butuh Tuhan. Jadi kenapa bilang ke rendah hati? Kenapa sih? Kenapa? Tadi kembali kalau kita seorang sombong tidak akan pernah bisa menerima sesuatu dari orang lain, bahkan dari Tuhan. Ya, termasuk Tuhan sendiri. Nah, untuk bisa menerima sesuatu masukan
itu pasti syaratnya nggak ada lain, yaitu kerendahan hati. Sulit memang. Kerendahan hatilah yang bisa orang itu bisa mendapatkan sesuatu. Oh, saya mendapatkan sesuatu terus masukan. Nah, aku terima, mau belajar. Nah itu. Dengan begitu kita bisa dikuatkan. Justru ketika kita itu ada punya kerendahan hati, malah kita justru mendapat sesuatu, kita menjadi kuat, gitu loh. Menjadi kuat. Dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan itu dari Tuhan. Amin itu. Kalau kita rendah hati. Rendah hati, gitu loh. Jadi kalau kita merasakan, bahkan mengatakan, loh, bahkan ada seorang artis pun mengatakan, saya malah melebihi Tuhan. Udah begitu, lihat kan? Itu awal kehancuran itu. Hancur, ternyata benar. Dia mati, gitu loh. Itu banyak beberapa kejadian yang merasakan bahwa saya bisa lebih terkenal daripada Tuhan, saya lebih jago daripada Tuhan. Kalau udah begitu, sudahlah, alamat udah. Pasti akan hancur, bukan happy ending, tapi bisa sad ending gitu ya. Jadi intinya kita ya sebagai manusia ini kan sebenarnya kita manusia ini makhluk yang lemah ya. Tanpa Tuhan kita itu nggak ada apa-apanya. Ya, makanya Tuhan dikatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa kan begitu ya. Iya. Artinya kita ini butuh Tuhan kan begitu. Iya. Betul. Kalau manusia merasa tidak butuh Tuhan itu adalah manusia yang sombong ya Pak. Manusia yang sombong. Manusia yang sombong. Betul. Ya kita semua butuh Tuhan. Karena kita butuh Tuhan, ya mari rendahkan diri kita. Kita mau datang kepada Tuhan memiliki kerinduan kehausan akan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang terpenting ya. Sangat terpenting itu. Yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Artinya bahwa ada suatu lagu yang mengatakan bahwa satu-satunya yang kuandalkan ya Tuhan. Sekalipun kita mungkin mempunyai kekuatan secara manusia ya, punya power, punya kedudukan, pangkat dan juga uang mungkin ya. Tapi jangan kita sombong. Kalau kita memang punya, mungkin jadi ada orang mungkin yang bisa S1, S2, S3, bahkan mungkin profesor, atau dia memiliki sebuah harta, power, kan power macam-macam ya. Ada sebuah kekuasaan lain ya, power. Tapi semua itu tanpa Tuhan, ya semuanya berarti sia-sia gitu loh. Sekalipun itu sudah istilahnya kenapa apa namanya pasti hancur. Menara Babel itu rasanya kayak mau tinggi, mau bisa meraih Tuhan, melebihi Tuhan, tapi Tuhan hancurkan dengan banyak kata-kata, dengan apa namanya mengacaukan bahasanya, bahkan gitu. Bahasanya akhirnya itu kacau lah dan hancur lah gitu loh. Jadi intinya ya tadi kita tidak boleh mengandalkan manusia atau kehebatan kita, tetapi kita harus bagaimana mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah praktiknya. Dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi gelombang akhir zaman ini pun, tanpa kita kuat di dalam Tuhan, maka kita yang akan terseret di dalam arus dunia. Ya, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Harus kuat di dalam Tuhan itu. Dunia ini berusaha untuk menyeret kita ya. Itu yang kita harus underline, itu yang kita harus garis bawahi, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Tanpa itu, maka kita akan terseret di dalam kehidupan dunia dalam masa kini. Gitu. Ya. Jadi intinya saudara semua ya, kita sudah mendengarkan pembicaraan kita. Saya dengan Pastor Agus pada malam hari ini dari teras Malioboro ya. Dari Malioboro, ya biarlah obrolan kami ini memberikan arti ya buat kita semua, untuk kita merasa bahwa kita ini butuh Tuhan. Sekalipun kita mungkin orang hebat, ya kita orang yang punya kedudukan, kita orang yang punya uang banyak, punya power, punya pengaruh, tetapi kita tetap butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita tetap rendah hati, kita jangan sombong bahwa hidup ini sementara, dan yang menjadi kebutuhan kita yang kekal itu hanya Tuhan. Gitu ya. Amin. Mungkin ada pesan terakhir nih buat sobat semua. Ya. Jadi semuanya, teman-teman semuanya, bahwa dalam menghadapi bagaimana arus kehidupan masa kini yang begitu luar biasa, yang menyeret kita di dalam, mungkin akan masuk di dalam arus keduniawian. Tapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita memiliki roh, harus melaporkan Tuhan, terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, yakin dan percaya, kita akan kuat dan kita akan menerima mahkota kebenaran. Amin. Jadi andalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan memiliki kehausan akan Tuhan. Baik.
Dari Malioboro, pada akhirnya saya, Pastor Cornelius Hartomo Jati bersama dengan Pastor Agus Tandri undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap diberkati Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Yesus berkati.